Apakah Pokemon selalu seram? Tentu saja tidak semuanya akan mendapatkan keseraman tersebut. Intinya, tampang dari Pokemon bisa berbeda-beda sifat tergantung apa yang mereka lakukan. Terkadang meskipun ada beberapa Pokemon yang terlihat lebih seram, tapi sebenarnya ada suatu kebaikan yang ia berikan bagi pelatih Pokemon atau orang-orang di dunia Pokemon itu sendiri. Atau mereka sebenarnya enggak seseram itu. Jadi saat kamu menilai tampangnya saja, itu mungkin akan membuatmu berpikir mereka tidak baik. Pada kenyataannya, ada keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di dunia Pokemon. Bisa saja tampang buruk atau seram mereka hanyalah bentuk lain untuk mengamankan diri dari bahaya. Ataupun jikalau itu hanyalah takdir, maka mereka telah berusaha menutupi keburukan diri mereka. Sebenarnya tidak semua kebaikan muncul dengan cara yang baik. Terkadang perilaku jahat yang dikeluarkan sebenarnya bertujuan untuk kebaikan. Intinya saat Pokemon itu melakukan kejahatan dengan tampang seramnya, maka pasti mereka punya tujuan positifnya. Tanpa body shaming, ya inilah beberapa Pokemon yang memiliki tampang seram menurutku, tapi sebenarnya punya sisi kebaikan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Drampa. Pokemon naga dari generasi ke-7 ini adalah Pokemon naga yang cukup dibenci kebanyakan penggemar. Aku pun sebenarnya agak bingung kenapa Pokemon ini bisa diremehkan. Tapi yang pasti, tampilannya adalah hal yang membuatnya sangat tidak disukai. Komunitas Pokemon kebanyakan sangat tidak membiarkan Drampa menikmati pengakuan yang layak. Dan mungkin saja kamu pun sebenarnya tidak benar-benar mengingat Pokemon naga tua yang satu ini. Meskipun kesannya garang tapi seram dan agak loyo, namun Drampa memiliki hati selembut malaikat. Saat kamu adalah satu-satunya yang mau berteman dengannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah persahabatan yang sangat damai. Drampa dikenal sangat baik terhadap anak-anak, apalagi jika anak tersebut telah menjadi teman akrabnya. Bahkan pembuli pun akan langsung ia bakar rumahnya. Meski ini berlebihan, tapi di sini kita tahu jika Drampa adalah Pokemon yang baik, namun mungkin tindakannya yang berlebihan. Alolan Marowak. Kamu pasti sudah sangat paham bagaimana Cubone menjalani hidupnya. Sedikit pengingat jika Pokemon ini adalah Pokemon yang memiliki kisah tragis dan menyedihkan dalam hidupnya. Menggunakan tengkorak induknya sebagai pelindung kepalanya yang sebenarnya lebih berfungsi untuk mengingat kehadiran induknya itu sendiri. Di Alola, para Cubone tidak berevolusi dengan bentuk Marowak pada umumnya. Alolan Marowak adalah bentuk dari adaptasi Marowak terhadap hijaunya Alola Regen, sehingga bantuan api yang menyala di tulangnya memungkinkan mereka bertahan dalam kerasnya habitatnya. Dan jika kamu melihatnya, dia lebih seram dari apa yang terlihat. Bagaimanapun juga ia adalah hantu yang menggunakan tengkorak dan tulang dengan perpaduan kulit gelapnya. Namun di balik itu juga ada satu kebaikan dan kesetiaan dari mereka dalam menjaga kelompoknya. Mereka meratapi kematian setiap anggotanya. Corviknight. Corviknight adalah Pokemon dengan kegunaan paling besar dengan kekuatan dan pertahanan yang mumpuni. Membuat Pokemon ini menjadi yang terbaik untuk saat ini kalau soal kelompok Pokemon burung rute awal. Meskipun sayapnya hampir seluruhnya terbuat dari baja, tapi Pokemon ini tidak akan merasa berat saat terbang di langit yang tinggi. Dengan tampilan yang menyeramkan, Pokemon ini mengintimidasi siapapun dari jarak jauh. Ya, kecuali tingkaton si predator alaminya. Meski gelap dan menyeramkan, Pokemon ini memiliki kebaikan karena bisa menjadi layanan taksi udara di Galar Regen. Sehingga meskipun kesannya seram, ada kerelaan diri bagi mereka untuk membantu perjalanan orang-orang. Muk. Dapat kuakui jika sebenarnya Muk tidaklah baik dari segi tampilan dan kehidupannya. Pokemon ini alaminya menjalani segalanya atas racun dan sampah yang dibuat oleh manusia. Dengan memanfaatkan sesuatu yang kotor, Pokemon ini bisa hidup damai dan melimpah di dunianya, memastikan setiap jejaknya menghasilkan kehancuran bagi setiap tumbuhan. Jadi dari tampilannya saja, Pokemon ini sama sekali tidaklah bagus. Dia seram karena hanya menampilkan cairan beracun encer yang hidup dalam kotornya kota yang tidak memperhatikan kebersihan. Sesuai kata kebersihan tadi, jadi meskipun seram dan terkesan jahat, Muk memberikan pelajaran bagi manusia jika sebenarnya ia tidaklah jahat. Ia muncul karena manusia tidak memperhatikan dan menghargai kebersihan di sekitar mereka. Membuang sampah sembarangan adalah bentuk dari kejahatan yang menyakiti bumi. Granbull. Sekalian saja kita bicarakan kembali betapa seramnya Pokemon ini sebagai tipe Fairy. Oke, mungkin ada yang sangat anti terhadap hewan seperti anjing, seperti Granbull yang merupakan anjing, maka kemungkinan tidak semua orang akan menyukainya.
Ya memang sih jika dikatakan imut, Pokemon ini sama sekali tidak imut. Dia menyeramkan, punya taring yang berkembang dengan baik sehingga bisa menyerang dengan brutal tanpa pandang bulu. Tapi apakah Granbull selalu seperti ini? Faktanya ia sebenarnya adalah Pokemon yang pemalu dan juga mudah takut. Hanya pelatih dengan kebaikan dan kelembutan hati yang bisa memahami perasaan Pokemon yang seperti ini. Jadi semisal jika pada dasarnya kamu adalah pengganggu, maka Pokemon ini tentu saja akan mempertahankan dirinya dengan bertindak garang. Gigalith. Dalam komunitas Pokemon, Gigalith adalah bentuk desain Pokemon yang menyenangkan untuk dimiliki di generasi kelima. Makanya meskipun hanya sebuah batu dalam bentuk piramid, tapi Gigalith menampilkan monster yang estetik. Kalau berbicara seram, tentu saja dia seram. Tampilan seperti ini bukanlah sesuatu yang masuk akal, apalagi bagi batu dengan wajah marah yang terukir di kepalanya. Kesannya ia adalah penghancur, dan memang Pokemon ini adalah penghancur. Bahkan saking kuatnya Pokemon ini, gunung aja bisa copot dilemparnya. Tapi beda halnya jika di tangan para pekerja konstruksi. Pokemon ini malah jadi berguna dan berkarya dengan baik, memungkinkan para pekerja merasa diringankan pekerjaannya karena kekuatan Pokemon ini. Garbodor. Dalam konsep dan konteks yang sama, Pokemon ini adalah bentuk lain dari para Muk yang ada. Sama-sama memanfaatkan kotornya sampah sebagai bentuk kehidupan mereka. Nah, dengan keadaan yang sama seperti Muk, maka di balik seramnya Pokemon ini, ia juga terus mengingatkan manusia betapa pentingnya menjaga kebersihan. Meskipun kebersihan itu akan memusnahkan setiap Garbodor di dunia Pokemon, namun itulah jasa yang ia berikan, mengingatkan mereka untuk tidak membiarkan ia hidup dengan kotornya bumi Pokemon. Trevenant. Trevenant memang berpenampilan menyeramkan. Ya coba saja bayangkan pohon hidup dengan kegelapan sebagai inti kehidupannya. Dan Trevenant tentu saja tidak untuk dilihat dalam lebatnya hutan. Pokemon ini akan membuat siapapun ketakutan untuk menelusuri hutan tempat ia tinggal. Tapi di balik seramnya mereka, Trevenant memberikan kebaikan bagi mereka yang menjaga hutan. Jadi jika orang itu ingin merusak hutan, maka siap-siap saja kehilangan kesempatan untuk selamat dari hutan karena Pokemon ini akan melahap mereka. Aggron. Wah, jujur Pokemon ini definisi sesungguhnya dari kelembutan dalam balutan keseraman. Aggron menghuni pegunungan dan mengakui seluruh gunung tersebut sebagai wilayahnya. Dengan tampilan sangar, besar, kuat, dan keras, Pokemon ini tentu saja menakuti banyak orang. Tapi sifat garang dan juga teritorial Pokemon ini muncul karena ia menyayangi alam, memastikan gunung tempat ia tinggal tetap terjaga dalam kondisi yang bagus. Bahkan ia rela memulihkan area yang terkena longsor untuk menjadi lebih indah dengan kekuatannya yang besar. Zygarde. Pokemon legendary Kalos ini memang hebat dalam dunianya. Ia datang sebagai penyeimbang bagi seluruh kedamaian Kalos Region. Kalau berbicara penampilan, Zygarde 50% adalah yang cukup menyeramkan. Ia berpenampilan seperti ular tapi dalam bentuk yang lebih aneh, sehingga ia tampak seperti monster perusak dan penghancur dunia Pokemon. Tapi inilah fakta yang sebenarnya. Semua yang terlihat dari tampilan buruknya malah menyimpan kebalikannya. Ketika ia berada dalam gua, ia tidak sedang bersembunyi atau tertidur. Tetapi Zygarde memantau setiap hal yang berupaya merusak ekosistem. Pokemon ini tidak pernah membiarkan Kalos Region hancur dan berantakan. Ia menyembuhkan kerusakan itu dan memungkinkan Kalos Region tetap damai. Jadi apa yang terlihat dari luar tidak seperti yang terlihat dari dalam. Dia tentu saja sangat baik. Dan itulah beberapa Pokemon dengan tampilan seram tapi kenyataannya punya sisi kebaikan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!